Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bal insanu ala nafsihi basir. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bahwa kehidupan kita di alam dunia ini akan berakhir ditandai dengan kematian. Dan kematian itu merupakan suatu takdir yang telah sempurna Allah tetapkan kepada masing-masing hambanya. Tidak bisa dimundurkan dan tidak pula bisa dimajukan walaupun itu sesaat. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai ajalmu, ketetapan dan ketentuan yang telah aku sempurnakan kepada dirimu telah berakhir, kata Allah. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sesaat pun tidak bisa dimundurkan dan tidak pula bisa dimajukan. Karena ia tetap berjalan di atas takdir dan ketetapan Allah. Begitulah Allah menjanjikan itu dengan janji yang sudah hak dan yang benar. Karena itu adalah ketetapan dan ketentuan Allah yang telah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum adanya alam. 50.000 tahun sebelum adanya alam, itu artinya Bapak Ibu 18.250.000.000 tahun sebelum terjadinya langit dan bumi ini. Semuanya telah dituliskan, telah ditetapkan dan ditentukan Allah kepada masing-masing makhluk dan hambanya ini. Bahkan ketetapan dan ketentuan Allah yang telah Allah tuliskan kepada masing-masing hambanya itu telah digantungkan Allah pada leher kita masing-masing. Begitulah Allah membuat suatu perumpamaan. Sehingga dengan bahasa perumpamaan itu Bapak Ibu bisa mengerti dan memahami bahwa kehidupan yang kita lalui awal sampai akhirnya itu tidak ada yang kebetulan dan semuanya telah sempurna Allah tuliskan di dalam catatan kitab loh kita itu. Ini yang Allah katakan kepada kita. Wa kullal insan alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Masing-masing insan, setiap diri manusia ini telah digantungkan Allah catatan kitab luhnya itu pada batang leher kita masing-masing. Jadi setiap waktu, setiap detik dari perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini, sebenarnya kita menjalani catatan kitab luh itu. Jadi tidak pernah kita melalui kehidupan kita di dunia ini walaupun sesaat di luar takdir. Semuanya di dalam takdir. Kita sehat, kita sakit, kita bahagia, kita namanya sedih. Kita hidup dan kita juga mati.
semuanya berada dalam catatan kitab luh itu. Jikalaulah Bapak Ibu setelah selesai sholat Isya tadi, lalu Bapak Ibu berdoa dan bermunajah kepada Allah, Bapak Ibu meminta sesuatu, itu artinya apapun yang Bapak Ibu minta kepada Allah, apapun hajatnya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu hantarkan, yang Bapak Ibu sampaikan kepada Allah, itu bukan di luar catatan kitab luh. Maknanya, kita tidak pernah meminta sesuatu di luar catatan kitab luh itu. Semua yang kita minta itu sudah berada dalam catatan kitab luh kita masing-masing. Jadi jangan Bapak Ibu meminta sesuatu yang belum ditetapkan, memohonkan sesuatu yang belum dituliskan. Semuanya yang kita minta, semuanya yang kita mohonkan, semuanya yang kita munajatkan kepada Allah itu sudah berada dalam catatan kitab luh. Jadi kita meminta sesuatu yang bukan baru, yang sudah lama dituliskan Allah. Makanya iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir itu yang mesti kita sempurnakan di dalam diri kita supaya hidup kita ini optimis. Mampu kita berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah itu. Tapi apabila iman kita kepada qada dan qadar tidak sempurna Bapak Ibu, dipastikan kita ini hidup menjadi orang yang pesimis, mudah stres, mudah putus asa, mudah galau. Kalau bahasa ustadznya galau itu panyang-panyang lalek Bapak Ibu. Lalek itu panyang, itu galau itu. Lelet dia. Akhirnya apa? Tidak siap dia menerima ketetapan ketentuan Allah. Dibuatnya lah permusuhan dengan Allah di situ. Ya, dibilangnya Allah tak sayang, dibilangnya Allah itu benci kepada dirinya. Kenapa dibilangnya Allah itu tak sayang, benci, Allah berlaku zalim kepada dirinya? Karena apa yang menjadi hajat dan keinginan tidak sesuai dengan harapannya. Padahal dia itu sudah bermohon, bermunajat dan berdoa kepada Allah. Tapi apa yang menjadi permohonannya juga belum didengar dan belum nyata wujud permohonan itu dikabul Tuhan. Inilah orang yang selalu berputus asa. Jadi karena Allah itu maha tahu dan Allah itu maha mengerti Bapak Ibu apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita. Itu artinya, biarkanlah Allah yang akan mengambil keputusan terhadap apa yang Allah tentukan kepada diri kita. Ya, apa yang menjadi harapan kita itu, biarkan Allah yang mengambil keputusannya. Karena Allah itu maha tahu, Allah itu maha mengerti dari segala urusan, setiap hajat, harapan dan keinginan kita. Jadi kalau sudah diserahkan diri kepada Allah Bapak Ibu, jangan ikut serta pula mengatur apa yang telah Allah atur kepada diri kita. Ya. Jadi kalau kita ikut serta pula mengatur apa yang telah Allah atur kepada kita, berarti kita belum mantap penyerahan diri kita kepada Allah secara totalitas namanya. Belum mantap penyerahan diri kita ini kepada Allah secara full, totalitas. Masih ada kebimbangan dan keraguan kita terhadap janji dan kemampuan Tuhan. Padahal semua yang kita lalui di alam dunia ini, kita sebenarnya menjalani suatu cerita Tuhan.
Kenapa kita melalui dan menjalani semua itu sebagai bentuk cerita Tuhan? Ya karena ini adalah sandiwaranya Allah. Allah ingin melihat sejauh mana keimanan kita kepada dirinya. Allah ingin tahu sejauh mana kepatuhan kita kepada dirinya. Allah ingin memantau kita. Apakah hati kita dah benar-benar meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau kita meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Inilah yang namanya sandiwara Allah itu. Innal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa mal hayatud dunya ilal mata'il ghurur. Kehidupan dunia yang kita lalui ini Bapak Ibu, 15 tahun, 25 tahun, 65 tahun, sampai habisnya usia umur kita ini. Semuanya ini adalah bentuk dan cerita Allah, penuh dengan onak dan duri. Jadi kalau kita tidak berhati-hati dalam menjalankan kehidupan di alam dunia sebagai bentuk cerita dan sandiwaranya Allah Bapak Ibu yang penuh dengan onak dan duri, maka ini yang selalu Ustaz hantarkan kepada Bapak Ibu. Kalau nak karamnya Bapak Ibu, minimal nyui itu. Ya. Lalu bagaimana supaya kita tidak karam dan tidak hanyut? Maka menitilah ke dalam diri. Silau ke dalam diri, tilik ke dalam diri. Renungi diri, ino-inoi diri. Supaya kita tahu sebenarnya siapa diri ini yang sebenar-benarnya. Supaya hidup kita ini selalu bisa istiqomah, berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjukku, kata Allah. Ini jalan ke surga, kata Allah. Ini jalan ke neraka. Aku dah beri kamu hidayah dan petunjuk seperti itu. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, ini jalannya. Siapa yang ingin ke neraka, ini pula jalannya. Kamu mau pilih yang mana, kata Allah. Allah dah beri petunjuk itu kepada kita. Maka ketika kita selalu istiqomah mengikuti kehendak dan maunya Allah di dalam hidup ini, la asqainahum ma'an ghadaqah, kata Allah. Aku akan beri kepada kamu tuh hidayah dan petunjuk. Aku bimbing kamu. Dituntun kita ini oleh Allah Bapak Ibu. Allah membimbing, Allah menuntun kita tuh penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ketika Allah dah bimbing kita dengan cinta dan kasih sayangnya, penuh dengan tatapan rahmatnya, lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Maka kami bentangkan jalan petunjuk kami itu buat dirimu. Kalau kami sudah membentangkan jalan petunjuk itu kepada dirimu, tamsuna bihi, kata Allah. Berjalanlah di atas hidayah itu, berjalanlah di atas petunjuk itu, ikuti maunya aku, kata Allah. Karena aku ini adalah Allah. Aku ini maha tahu, aku ini maha arif dan maha bijaksana. Semua alam, segala sesuatu, dunia dan akhirat beserta isinya bergantung kepada aku, kata Allah. Karena akulah, kata Allah, Rabbul Izzati. Akulah, kata Allah, Rabbul Alamin. Akulah alam semesta itu. Akulah Rabbnya jagat raya ini, kata Tuhan. Kalaulah Allah itu adalah Rabbnya alam semesta dan jagat raya, segala sesuatu yang wujud ini, termasuk diri kita juga.
Kenapa kita tidak mau berserah diri kepada Allah itu dengan sempurna? Penyerahan diri kita kepada Allah zahir dan batin. Kenapa kita masih berparuh-paruh hati kita itu menyerahkan diri kita kepadanya? Padahal Dia itu Maha tahu segala-galanya. Dia yang menciptakan sesuatu yang tidak ada lalu menjadi ada, kemudian kembali kepada tiada. Begitu Allah membukakan rahasia itu kepada diri kita, supaya kita ini benar-benar mampu kita mempergunakan kecerdasan rohani dan akal pikir kita. Bagaimana kita mampu memulangkan amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Ada yang 15 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 65 tahun, ada yang 75 tahun. Kembalikan amanah yang Allah titipkan kepada diri kita itu dalam keadaan fitrah dan suci. Yang mana langit dan bumi, Bapak Ibu, termasuk gunung, tidak mampu mengemban amanah yang Allah titipkan kepada langit dan bumi serta gunung. Akan tetapi yang mampu mengemban amanah yang Allah titipkan kepada langit dan bumi serta gunung itu, itulah ditanggung oleh manusia. Setelah dipegang oleh manusia amanah itu, lalu dia abaikan amanah itu. Dia tidak pernah bertanggung jawab terhadap amanah yang Allah titipkan pada dirinya. Padahal dia bersedia mengemban amanah yang mana langit dan bumi serta gunung tak mampu mengemban amanah itu. Mana amanah sebenarnya yang Allah titipkan kepada diri Bapak Ibu? Amanah yang Allah titipkan kepada diri Bapak Ibu itu adalah rahasia dirinya kepada kita ini. Amanah yang rahasia diri Allah yang Allah titipkan kepada diri Bapak Ibu mesti dikembalikan dalam keadaan fitrah dan suci. Itulah yang dikatakan namanya hayat. Itulah yang hidup. Mana yang hidup itu pada diri Bapak Ibu? Yang hidup itu pada diri Bapak Ibu itu, itulah yang dikatakan namanya dengan nyawa. Nyawa itulah yang dikatakan nyatanya wujud Allah yang menjadi rahasia pada diri kita itu. Mana yang nyawa pada diri Bapak Ibu yang meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga, itu adalah napas yang turun naik, yang keluar masuk ini. Itu amanah. Maka siapa yang tidak ingat dia kepada Allah, tidak ingat dia kepada yang memberi amanah, lupa dia sesaat, lupa dia sedetik, maka disitulah letaknya kekafiran itu. Makanya Syekh Junaid, dia senantiasa menghukumkan dirinya ini di hadapan jamaahnya. Apa maknanya dia menghukumkan dirinya di hadapan jamaahnya? Apabila aku ini lalai dan lupa sesaat dan sedetik kepada Allah, lupa aku ruh, napas yang turun naik ini, ingat akan Allah, maka aku hukumkan diriku ini murtad. Aku hukumkan diriku ini adalah kafir. Begitulah sebenarnya orang arifin itu. Takut dia terputus ikatan rohaninya dengan Allah. Takut dia terputus tali Tuhan itu pada dirinya. Mana yang tali Tuhan itu pada diri Bapak Ibu? Tali Tuhan pada diri Bapak Ibu itu adalah kuliman la ilaha illallah. Kuliman la ilaha illallah pada diri Bapak Ibu itu yang mana? Di mana duduknya? Tali la ilaha illallah itu pada diri Bapak Ibu. Itulah yang disebut pada napas itu. Pada turun dan naiknya napas. Pada keluar dan masuknya napas. Masuknya hu, keluarnya Allah. Naiknya hu, turunnya Allah. Itu yang dikatakan wa
Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh kamu dengan tali Allah. Tali Allah itu la ilaha illallah. Pada diri bapak ibu itu napas yang turun naik ini, yang keluar masuk. Makanya Nabi katakan, man akhraja nafasim bi ghairi zikrillah fahuwal mayyit kal hayawan dunal baqarah fahuwal khinzir. Siapa yang napasnya, yang turun naik, yang keluar masuk tidak ingat dia akan Allah, maka sesungguhnya dia itu adalah bangkai. Bangkainya itu kata Rasul, kal hayawan, sama seperti bangkai hewan. Namun hewannya itu kata Rasul dunal baqarah, bukanlah bangkai sapi. Akan tetapi fahuwal khinzir, maka dialah yang dikatakan namanya bangkai babi, binceleng alias kondia. Itu dia. Maka orang yang napas turun naik keluar masuk tidak berzikir, itu hakikatnya kata Rasul babi itu. Tidak mengenal Tuhannya. Ini yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama kasab, ulama-ulama arif billah, seperti Syekh Junaid ini. Apabila hatiku ini lupa mengingat Allah, rohaniku lupa mengingat Allah, aku hukumkan diriku ini murtad dan kafir di hadapan Allah. Kenapa? Karena takut terputusnya tali Allah itu di dalam dirinya. Amanah yang napas itu. Napas itulah yang dikatakan namanya ruh. Rahasia wujud hu. Hu itu aku itu. Rahasia wujud aku. Makanya Allah katakan wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Maka katakan kepada mereka hai Muhammad, beri jawabannya hai Muhammad. Katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku. Makna hakikat dari ayat itu, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah aku, kata Allah. Kalau aku tak wujud pada dirimu, maka kamu tidak akan pernah bisa hidup. Karena akulah yang hidup pada dirimu itu. Kalau aku yang hidup pada dirimu, maka akulah yang melihat itu. Akulah yang mendengar itu. Aku yang berkalam itu. Aku yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu. Maka ini Allah hantarkan kepada kita, supaya kita benar-benar iqra, menyenter dan meniti ke dalam diri. Wa fi anfusikum apalah tubsirun, kata Allah. Pada dirimu itu aku dah wujud, kata Allah. Begitu terang dan jelasnya Allah menghantarkan akan rahasia dirinya pada diri kita. Aku ini telah wujud pada dirimu. Yang basor itu aku pada matamu, kata Allah. Yang sama itu aku pada telingamu. Yang kalam itu aku pada perkataanmu. Yang ilmu itu aku pada hatimu. Begitulah Allah menjelaskan. Afala tubsirun, kenapa tidak kamu pikirkan Allah? Kenapa kita tidak mau meniti ke dalam diri untuk iqra, supaya kita tahu amanah yang Allah titipkan kepada diri setiap kita ini. Makanya kalau kita tahu siapa ruh itu adalah sifatku itu. Wasifatilah ghairi. Ruh itu adalah sifat aku, kata Allah.
Sifat ma'ani Bapak Ibu, sifat yang 7. Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, irodat, dan hayat. Wa sifatilah ghairi. Sifatku itu ya tiada lain aku. Kalaulah sifatku itu tiada lain aku, maka akulah yang sama tuh, akulah yang basar tuh, akulah yang kalam itu, aku yang ilmu, aku yang kuda iroda dan hayat, kata Allah. Rupanya rahasia yang Allah titipkan kepada langit dan bumi serta gunung yang tidak sanggup langit dan gunung untuk menanggungnya. Itulah yang diemban oleh manusia. Tapi setelah diemban oleh manusia, apa kata Allah? Innahu kana zaluma jahula. Sesungguhnya manusia itu amatlah zalim dan bodoh, kata Allah. Setelah dia memegang dan mengemban amanah yang aku titipkan itu, tapi dia tidak peduli dengan amanah itu, kata Allah. Maka pantaslah manusia yang tidak peduli dengan amanah yang Allah titipkan kepada dirinya. Allah katakan apa? Inna syarrad dawabi indallah summum bu'mun amyun fahum la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruknya binatang yang melata di muka bumi ini adalah orang yang buta, tuli, dan bisu. Adalah orang yang tidak mau mempergunakan kecerdasan akal pikir dan rohaninya. Tidak mau dia mempergunakan KKO-nya, kinci otaknya, Tuhan. Inilah orang yang buta, yang sebenar buta, yang Ustadz katakan butuh sangit. Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, aku pastikan dia buta di akhirat. Wa adalun sabilah, dan dialah orang yang tersesat. Buta yang bagaimana yang dikatakan Allah adalah orang yang buta, yang tersesat itu? Tentu yang dimaksudkan Allah bukanlah buta mata zahir yang ada di kepala. Akan tetapi yang dikatakan Allah itu adalah butanya mata hatinya yang ada di dalam dada. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Surah Al-Hajj 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Inilah orang-orang yang diciptakan Allah sebagai penghuni daripada neraka jahanam itu. Walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya, kata Allah, kebanyakan daripada penghuni neraka jahanam itu adalah bangsa jin dan manusia. Apa sebabnya kebanyakan penghuni isi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia, Bapak Ibu? Karena Allah katakan apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, kata Allah, tapi mereka tak paham siapa yang berkehendak di dalam hatinya itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan, tapi mereka tak paham. Mereka tak mengerti siapa yang melihat pada matanya itu. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga, kata Allah. Punya pendengaran, kata Allah. Tapi mereka juga tidak paham dan tidak mengerti, kata Allah, siapa sebenarnya
yang mendengar itu pada telinganya. Orang-orang yang seperti itu Allah katakan, ulaika kal an'am baluhum adal. Mereka itu taubahnya sama seperti hewan ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Kenapa Allah katakan manusia yang tidak punya hati? Tak paham dia siapa yang berkehendak pada hatinya. Punya mata tapi tak paham dia siapa yang melihat pada matanya. Punya telinga tak paham dia siapa yang mendengar pada telinganya. Kenapa Allah katakan lebih sesat daripada hewan ternak? Hewan ternak dibilang sesat karena dia tidak punya akal. Tapi manusia diberi Allah akal. Kalau manusia diberi Allah akal, tapi tidak pergunakan akalnya itu, tidak diberdayakannya akalnya itu untuk meniti ke dalam diri, tidak mau dia memahami siapa rahasia dirinya, maka pantaslah Allah katakan dia lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, kata Allah. Itulah orang yang sesat, itulah orang yang buta. Wa adallun sabila, kata Allah. Dan di akhirat tempatnya di neraka. Rupanya orang yang buta sebenar-benarnya yang tempatnya di neraka itu. Karena dia adalah buta, tuli. Itu disebabkan karena mereka tidak mengenal aku yang sebenarnya, kata Allah. Aku yang basor itu, aku yang sama, aku yang kalam, aku yang hayat, tapi dia tidak mengenal akan aku, kata Tuhan. Nikmatku dipakainya, kata Allah. Karuniaku dipakainya, kata Allah. Tapi dia tidak mengenal siapa pemilik nikmat dan karunia. Dia tidak mengenal siapa pemilik rezeki, kata Allah. Pemilik rezeki, pemilik karunia dan nikmat, itu aku, kata Allah. Jadi orang-orang yang tidak mau mengenal akan si akmal dirinya, orang-orang yang tidak mau mengenal sejati dirinya, orang-orang yang tidak mau mengenal diri sejatinya, itu tiada lain adalah Allah yang telah menjadi rahasia dirinya sendiri. Itu yang katakan udu Allah itu. Itu yang dikatakan musuh Allah. Kalau Allah sudah mengatakan manusia ini yang tidak kenal dengan diri adalah musuhnya, inilah Bapak Ibu alamat orang yang rugi, celaka di dunia, sangsara di akhirat. Walaupun dia bisa makan, walaupun dia punya sesuatu yang dia inginkan, dapat, semuanya akan menjadi istidrak buat dirinya, menjadi azab bagi dirinya, menjadi api bagi dirinya. Karena mereka sudah tertipu dengan kehidupan dunia ini. Lupa dia kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kehidupan setelah kematian itu yang sebenarnya. Maka orang-orang yang senantiasa istiqomah bertuhan kepada Allah, bahwa dia yakin kehidupan ini akan berakhir ditandai namanya kematian. Maka sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, sebelum ruh itu melepaskan akan tubuh kasar ini, di mana Bapak Ibu wajib, bahkan di atas wajib, Bapak Ibu sudah bermakrifat. Tanda Bapak Ibu sudah bermakrifat, Bapak Ibu sudah berliqa. Tanda Bapak Ibu sudah berliqa, Bapak Ibu sudah bermusyahadah. Tanda Bapak Ibu sudah bermusyahadah, Bapak Ibu telah bermuwajahah. Jadi perjumpaan, penyaksian dan bertatap wajahnya Bapak Ibu dengan Allah sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, inilah yang dikatakan perjumpaan satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri sendiri. Bagaimana kita akan berjumpa
satu wujud, satu rupa, satu nama, dan satu rahasia pada diri. Kalau kita tidak mau meniti ke dalam diri, siapa diri kita ini yang sebenarnya? Apakah Allah ada juga Bapak Ibu ada? Atau apakah Bapak Ibu saja yang ada, Allah tidak ada? Atau Allah sajalah yang wujud secara mutlak? Maka untuk memahami rahasia-rahasia ini, siapa Allah dan siapa kita, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu, ya, bagaimana kita ini sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, sebelum roh itu melepaskan akan tubuh jasmani ini, di mana Bapak Ibu setelah benar-benar mengenal Allah, berjumpa Allah, menyaksikan Allah itu satu wujud, satu rupa, satu nama, satu dalam rahasia pada diri sendiri. Nah, makanya kenali diri ini, supaya kita bisa berjumpa dan bersua dengan Allah sebagai rahasia diri yang sebenar-benarnya. Ini yang dikatakan oleh Rasul, arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang arif, manusia yang bijaksana, manusia yang memiliki kesadaran itu, kata Rasul, adalah manusia yang mau mengenal siapa diri yang sebenar-benarnya. Kalau kita sudah mengenal akan diri, telah ada kesadaran diri kita, dipastikan Bapak Ibu akan berjumpa dengan Allah seamal diri dalam satu wujud dan satu rupa di dalam rahasia diri. Jadi untuk paham dan jelasnya kita Bapak Ibu memahami ini, ya, usah antarkan dulu, ya, secara tanazul, ya. Nah, dengan tanazul kita memahaminya, ya, dari atas turun ke bawah. Telah turun ke bawah, kita tarkikan dari bawah, naikkan lagi ke atas. Barulah muncul namanya Sidratul Muntaha itu. Nah, kalau sudah muncul Sidratul Muntaha pada diri, puncak kesadaran yang tertinggi, ya, disitulah Bapak Ibu banyak sabarnya, banyak ikhlasnya, banyak tawakalnya, banyak diamnya, mandang-mandang selaleh. Kok sakit berubah ya kalipah, kawi minum, lapar makan, panek maunjua, kan tua bawa lalu, selesai mengaji bubarnya oleh. Kenali itu Allah tuh. Ini Bapak Ibu. Jadi, ya, diri seamal diri, diri sejati, diri sebenar-benar diri, diri yang mutlak, wahdatul wujud, atau diri yang ahad, diri yang tunggal, namanya itu adalah Allah. Namanya Allah Bapak Ibu. Mana yang Allah itu? Ya. Allah itu kan nama daripada dirinya. Kalaulah Allah itu nama daripada dirinya, lalu mana yang Allah itu? Itulah yang disebut namanya dengan zat, sifat, asma, dan af'al. Zat, sifat, asma, dan af'al. Zat itu Bapak Ibu dirinya. Jadi nama daripada zat itu adalah Allah. Maka bertuhanlah kita kepada dirinya yang bernama Allah. Jangan kita bertuhan kepada lafaz Allah. Jangan bertuhan kepada huruf alif lam lam ha. Jangan kita bertuhan kita kepada kata-kata Allah. Siapa yang bertuhan kepada lafaz Allah, huruf Allah, kata-kata Allah, tidak bertuhan kepada dirinya yang bernama Allah, itulah kekafiran itu. Makanya Allah ingatkan kita. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia ini, dia mengaku mengenal aku, mengaku dia menyembah aku, mengaku dia mengingat aku, tapi sayang kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya,
Yang diagungkannya bukanlah aku, akan tetapi yang diagungkannya itu adalah huruf Allah, lafaz Allah, lafzul jalalah. Apakah huruf Allah ini ya Allah? Apakah lafaz Allah ini ya Allah? Apakah huruf alif lam lam ha ini ya Allah? Kalau ini yang kita tanamkan ke dalam pikiran dan hati kita, itu yang kita bayangkan Bapak Ibu. Berarti kita sudah menjadikan huruf dan tulisan Allah ini menjadi berhala-berhala di dalam diri kita ini yang telah berurat berakar. Dari sejak kita terlahir sampai kita akan mati ini. Maka kenalilah dirinya itu. Dirinya itu yang zat. Kalaulah dia sudah kita kenali dirinya itu adalah zat, maka di dalam zat itu ada sifat. Di dalam sifat itu ada asma. Di dalam asma itu adalah af'al itu. Jadi nyatanya zat karena sifat, nyatanya sifat karena asma, nyatanya asma itu kepada af'al. Af'al ini ya, itu terbitnya daripada asma. Asma itu terbitnya daripada sifat, sifat itu terbitnya pada zat. Zat itu berdiri dengan sendirinya. Zat itulah yang dikatakan Rabbul Izzati, bernama Allah. Makanya Allah katakan fazahlikumullahu rabbakumul haq. Fazahlikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Maka zat yang demikian itu adalah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Jadi yang Tuhan itu bukan namanya. Yang dikatakan Tuhan, yang dikatakan Rabb itu adalah zat. Zat itu dirinya. Mana yang dirinya? Dirinya itulah sautun wala harfun. Dirinya ini yang zat ini, la sautun wala harfun. Tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan. Tidak ada kata dan suara di situ. Kalau dirinya itu tidak ada kata dan suara, tidak bisa disebut, berarti adalah kosong nih. Kosong itu bukan tidak ada. Kosong itulah wujud yang sebenar ada, Bapak Ibu. Jangan dibilang kosong tidak ada. Ada kosong itu. Yang kosong itulah wujud yang sebenar ada. Dan wujud yang sebenar ada itu, itulah dirinya. Itulah yang Tuhan namanya Allah. Makanya Allah katakan, hal ata alal insan hinu minad dari lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia, kepada insan, satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa datang kepada manusia, kepada insan satu waktu dari masa yang tidak pernah disebut? Karena belum ada namanya sesuatu, Bapak Ibu. Jangankan sesuatu, langit dan bumi juga belum ada. Jangankan langit dan bumi, Bapak Ibu, aras, luh, kursi, dan mahfuz pun juga belum ada. Jangankan aras, luh, kursi, dan mahfuz belum ada, surga neraka pun juga belum ada. Jangankan surga dan neraka, Bapak Ibu, nur saja juga belum ada. Jangankan nur, Bapak Ibu, namanya saja juga belum ada. Jangankan namanya, Bapak Ibu, kata-kata ada pun juga belum ada. Lalu siapa yang ada kalau kata-kata belum ada itu belum ada?
Yang ada itu adalah yang maha ada. Kata maha ada pun juga belum ada. Berarti tidak bisa disebut Bapak Ibu. Kata tidak bisa disebut juga belum ada. Kalau belum ada, berarti diam. Kata diam pun juga belum ada. Berarti cukup paham. Kata paham pun juga belum ada. Berarti sadari saja. Kata sadari saja juga belum ada. Lalu apa yang mesti Bapak Ibu sebut? Panyang aku. Panyangku itu juga belum ada lagi. Makanya ketika kita tidak paham dan tidak mengerti, yang membuat kita ini panyang, yang membuat kita ini panik, tercengang-cengang aku, itulah yang Allah tuh. Makanya Allah tuh tidak bisa diterjemahkan Bapak Ibu. Ya. Kalau Allah itu bisa diterjemahkan, berarti dia bisa dijangkau dengan akal fikir dan ilmu pengetahuan. Karena dia tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa diartikan, tidak bisa diuraikan, tidak bisa dianalisa, tidak bisa digambarkan. Maka disebutlah dia dengan Allah. Allah itu nama untuk menjelaskan tentang dirinya yang tidak pernah bisa diungkap dengan kata-kata. Panyang awak? Iya, panyang itu Allah tuh. Ya. Sakit kepala dan kuah. Yang sakit kepala dan tuh yang Allah tuh. Apa makna di sebalik itu Bapak Ibu? La sautun wala harpun. Jadi kata-kata la sautun wala harpun itu memberikan pemahaman dan pengertian bahwa Allah itu tidak bisa disebut dengan kata-kata. Kalau disebut dengan kata-kata, lalu ditunjuk dia, nanti tertunjuk yang lain, tersebut yang lain. Bernamalah dia dengan makhluk, bernamalah dia dengan alam, bernamalah dia dengan sesuatu. Lalu bagaimana supaya dirinya itu betul-betul nyata? Jangan disebut, jangan ditunjuk-tunjuk. Tengok saya lah Bapak Ibu, nyatu itu mah. Paham Ustaz tuh? Ya. Kalau Bapak Ibu ingin paham bahwa dirinya itu yang benar-benar ada, dirinya itu yang benar-benar wujud, dirinya itu yang benar-benar awal, yang benar-benar akhir, yang sebenar-benarnya zohir, dan yang sebenar-benarnya batin. Nah, siapa yang ingin tahu bahwa dirinya itulah yang benar-benar awal, akhir, zohir, dan batin, dirinya itu yang benar-benar wujud, dirinya itu yang benar-benar bersifat, jangan disebut, jangan ditunjuk-tunjuk. Kalau ditunjuk, kalau disebut, maka yang tertunjuk adalah sesuatu. Yang tertunjuk itu nanti adalah alam. Yang tertunjuk itu nanti namanya makhluk. Lalu bagaimana supaya kita paham dia itulah wujud yang nyata, wujud yang tunggal. Jangan disebut, jangan ditunjuk, maka nyatalah dia pada segala sesuatu dan pada segala yang wujud. Jadi tengok-tengok saya lah, pandang-pandang saya lah Bapak Ibu. Paham tak tuh bahasa Ustaz tuh? Jangan disebut, jangan ditunjuk, pandang-pandang sajalah, lihat-lihat sajalah Bapak Ibu. Cukup disadari dan dipahami bahwa segala yang dipandang, yang nampak oleh mata, yang tak nampak oleh mata, itulah dia yang sebenarnya. Kalau itu dia yang sebenarnya, jangan disebut, jangan ditunjuk. Kalau disebut lain pula nanti yang tertunjuk Bapak Ibu. Ini yang selalu antarkan pemahamannya. Ya. Coba Bapak Ibu bilang namanya papan tulis. Coba bilang Bu Lia. Coba sebut papan tulis. Ini yang papan tulis. Hah? Enggak.
Kalau ditunjuk bukan papan tulis, apa nih? Nah, triplek tuh. Bu Lia bilang papan tulis, ketika Ustaz tunjuk jadi triplek dia. Sebut lagi namanya Pak Darmawis, meja. Pak Darmawis sama ini. Halo. Lupa aku dengan diriku. Coba sebut meja. Ini yang meja tuh, Pak Darmawis. Lain yang disebut, lain yang ditunjuk. Pertanyaannya bagi Pak Darmawis, kalau dapat boleh pulang. Bagaimana Pak Darmawis bisa paham dan mengerti meja itu? Mana kayu-kayu itu meja? Mana orang bilang kayu meja? Ya, jangan ditunjuk lagi. Jangan ditunjuk, apa lagi? Jangan ditunjuk dan jangan disebut. Kalau jangan ditunjuk dan jangan disebut, itu apa lagi? Pandang saja lah. Tuh. Sebab kalau disebut kemudian ditunjuk, yang disebut dengan ditunjuk akan berbeda. Disebut meja, tunjuklah nih. Mana meja nih? Ini kain nih ha. Buka nih ha. Mana meja nih? Kayu tuh. Jadi cukup kita pandang saja. Cukup dilihat saja. Kalau Bapak Ibu sudah pandang, Bapak Ibu sudah lihat, nyatalah dia yang sebenar-benarnya. Tuh meniti ke dalam diri mambi rasul tuh. Kalau disebut, kalau ditunjuk-tunjuk, ya, maka tak nyata dia. Saya ulang lagi. Kalau disebut dan ditunjuk, dia tidak nyata. Yang nyata itu sesuatu. Yang nyata itu alam, yang nyata itu makhluk. Kalau disebut dan ditunjuk. Lalu bagaimana nyatanya Allah itu? Jangan disebut dan jangan ditunjuk. Pandang sajalah. Tengok sajalah. Pahami sajalah tuh. Tidak bisa Bapak Ibu memahaminya, pandang sajalah, tengok sajalah, anyang sajalah. Diam. Pahami, sadari, imani. Nyatalah dia tuh. Bahwa segala yang wujud, itulah wujudullah. Segala yang wujud itulah nyatanya Allah. Kalau paham Bapak Ibu, segala yang wujud itu nyatanya Allah, jangan ditunjuk lagi. Kalau ditunjuk, nanti tertunjuk yang lain. Tersebut yang lain. Itu maksud Ustadz. Ambil rahasia di balik kalam Ustadz nih, yang Ustadz maksud. Sulit untuk mengutarakan rahasia, rasa yang ada di dalam diri Ustadz ini. Maka pahamilah kata Ustadz itu dengan rasa. Disitulah Bapak Ibu, tiada dusta di antara kita. Mengambil dengan rasa tuh. Itu yang dirinya Bapak Ibu. Karena dialah yang sebenar wujud, dia yang sebenar awal, akhir, zahir dan batin. Yang nggak ada bisa disebut. Karena dia tidak pernah bisa disebut. Saking tingginya dirinya. Saking dalamnya dirinya, saking halusnya dirinya. Di balik rasa itu lagi dirinya. Di balik rasa. Di balik kosong itu dirinya. Maka dinamailah di balik kosong, di balik rasa itu. Di balik diam itu, dinamailah dia dengan zat. Tuh, situ duduk zat itu. Bukan kata-kata zat itu yang zat, ini tulisannya tuh. Tuh kerasa tuh. Pertanyaannya, ulang lagi nih sama ibu kita nih. Apakah tulisan zat itu yang zat, Ibu? Tidak. Kalaulah bukan tulisan zat ini yang zat, mana yang zat tuh? Yang kosong itu. Yang kosong itu yang bagaimana? Yang tak bisa disebut, yang tak bisa ditunjuk. Yang tak bisa disebut, tak bisa ditunjuk itu mana tuh? Hanya bisa dirasakan, disadari. Masih bisa juga tuh dijangkau tuh kalau dirasakan.
Iya, yang tidak bisa dijangkau dengan akal fikir dan ilmu pengetahuan, yang tidak bisa dirasakan. Kalau dirasakan masih bisa tuh. Dia di balik yang dirasakan itu, di balik yang dipahami itu. Karena saking tingginya tidak bisa dijangkau dengan rasa, tidak bisa dipahami dengan kolbu, dengan akal fikir. Saking tingginya, saking halusnya dirinya itu, dinamailah dengan zat. Zat itulah dirinya yang bernama Allah. Disitulah dia mengatakan, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang bersifat, tidak ada yang awal, akhir, zohir, dan batin. Illah ana, melainkan akulah yang benar-benar wujud, akulah yang benar-benar bersifat, akulah yang benar-benar awal, akhir, zohir, dan batin itu. Itu yang dirinya. Ini yang kosong nih Bapak Ibu. Yang kosong itu yang zat itu masuk Ustaz. Yang kosong mana Ustaz? Ya di kosong, balik kosong tuh. Di balik rahasia hakikat kosong itu yang tuh dia. Pokoknya sampai Bapak Ibu kalah lisanahu. Kalau ngecek ya Bapak Ibu di balik kecek tuh hanya tuh. Paham bahasa Ustaz tuh? Kalau ibu bapak ibu ngomong juga, di balik apa yang bapak ibu omongkan itu dia. Sampai tercengang-cengang, aku panik, aku gila, aku atuh di situ dia duduknya tuh. Tumbuh ban ke palu tuh mah. Tapi jangan dipusing-pusingkan pula bapak. Itulah mengalir kata Ustaz. Ya, memahami bahasa Tuhan itu agak rumit-rumit sanang bapak ibu. Dikatakan sanang rumi, yang dikatakan rumi sanangnya. Itulah anugerah Allah tu araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah, aku bisa paham tentang Allah, aku bisa mengerti tentang Allah. Itu karena Allah. Jadi tidak bisa Bapak Ibu sandarkan kepada ilmu. Tak bisa disandarkan kepada amal, tak bisa disandarkan kepada ma'rifat. Itu kata Allah. Siapa yang datang kepadaku membawa segudang amalnya, akan aku hisap amalmu itu. Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, akan aku tanya ilmumu itu. Siapa yang datang menghadap aku dengan ma'rifatnya, Aku tanya sejauh mana ma'rifatnya kepada aku. Tapi siapa yang datang menghadap aku, bukan dengan amalnya, bukan dengan ilmunya, bukan dengan ma'rifatnya, dia datang menghadap aku dengan aku. Itu urusan aku tuh kata Allah. Tidak akan aku hisap, tidak akan aku tanyakan sejauh mana pemahamannya, karena dia datang dengan aku. Amanlah itu Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu tidak beramal. Jangan salah nih, ini di alas bahasanya. Bukan Bapak Ibu tidak berilmu, bukan Bapak Ibu tidak bermakrifat. Tetap beramal, berilmu dan bermakrifat. Tapi jangan Bapak Ibu mengaku diri Bapak Ibu yang beramal, diri Bapak Ibu yang berilmu, diri Bapak Ibu itu yang bermakrifat. Akan tetapi yang beramal, berilmu dan bermakrifat itu aku, kata Allah. Maka datanglah menghadap aku dengan diriku, kata Allah. Amanlah kamu, kata Tuhan. Tidak aku tanya, kata Tuhan. Tidak akan aku hisap dirimu itu, kata Allah. Itu yang zat tuh. Makanya untuk mengenalkan dirinya dengan dirinya, supaya dirinya bisa dikenal, maka nyatalah sifatnya. Untuk mengenal zat itu dengan sifatnya sendiri. Ya. Untuk mengenal zat itu dengan sifatnya.
Zat ini diri, nah, dimudahkan Bapak Ibu memahaminya. Diri, sifat itu kelakuan. Untuk mengenal zatnya, kenali sifatnya. Untuk mengenali dirinya, kenalilah kelakuannya. Karena sifat dengan zat, kelakuan dengan diri tidak pernah berpisah cerai. Siapa yang memisah ceraikan zat dengan sifat, sifat dengan zat, diri dengan kelakuan, kelakuan dengan diri, itu adalah kafir. Ingat Bapak Ibu, az-zatu was-sifatu wahid. Apa artinya tuh Pak Son Ratu? Az-zatu was-sifatu wahid. Alhamdulillah, zat dengan sifatku itu satu. Kenapa Pak Son bisa memahami itu? Karena yang disebut zat dan sifat wahid itu satu. Dirangkainya kelima itu az-zatu was-sifatu wahid. Zat dengan sifat itu Isa, satu dia. Makanya untuk mengenal zat melalui sifat, untuk mengenal diri kenali kelakuannya. Bapak Ibu kalau ingin tahu kelakuan diri daripada suami dan istri, perhatikanlah itu sifatnya itu. Dari sifat itulah kita tahu dirinya. Dari kelakuannya itulah kita tahu dirinya. Kenapa? Karena sifat ini kenyataan zat. Kelakuan itu kenyataan diri. Sifat itu cermin zat, kelakuan itu cermin diri. Kalaulah orang itu betul-betul baik dia, tidak pemarah dia, tak pendendam dia, lihat kepada sifatnya itu. Kenapa? Sifat inilah wujud dirinya. Sifat itulah kenyataan dirinya. Itu mami Bapak Ibu. Jadi untuk mengenali zat, kenali sifat. Kalau udah ada sifatnya, barulah nyatalah asmanya. Barulah nyata nama. Jadi kalau orang mengambil piti rakyat, apa nama itu? Kelakuannya, kelakuannya perangai itu mengambil piti rakyat, apa nama itu? Korupsi nama itu. Korupsi nama itu, apa nama itu? Makanya setelah ada sifat, barulah di situ ada nama. Itu dia. Dari asma, kalau sudah ada namanya, barulah nyata perbuatannya. Kita ambil pelan-pelan, tarik dari tanazul. Nyatanya zat itu kena sifat, nyatanya sifat kena asma, nyatanya asma itu kena af'al. Lakukan namanya tarki. Nyatanya af'al itu kena asma, nyatanya asma itu kena sifat, nyatanya sifat itu kena zat. Nyatanya zat itu dengan sendirinya. Karena dialah wujud yang mutlak. Dia wujud yang mutlak. Wujud yang mutlak itu Bapak Ibu, wujud yang ahad. Itu maksudnya. Wujud yang mutlak itu wujud yang ahad. Esa tunggal tiada berbilang, hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itu maknanya. Hanya dia semata-mata. Itu yang ahad itu Bapak Ibu. Barulah kelihatan akan wujud nyata dirinya itu pada af'alnya. Ini yang disebut perbuatan. Jadi Allah itu nama daripada zat. Pada zat itu ada sifat, pada sifat ada asma, pada asma itu ada af'al. Jadi setiap af'al itu kena asma, setiap asma itu kena sifat, setiap sifat itu kena zat, yang diri yang tunggal itu. Lalu bagaimana kita memandang diri yang tunggal yang bernama Allah itu? Lihat memandangnya lagi. Untuk memandang dirinya yang bernama Allah,
Pandanglah kepada Muhammad. Nah, lihat ya. Untuk memandang dia yang tunggal itu pandanglah kepada Muhammad. Ini bahasanya Ustaz, haluskan bahasanya. Kalaulah zat itu bernama Allah, nih. Nah, untuk memandang Allah itu, mandangnya itu kepada Muhammad. Memandangnya kepada Muhammad. Kenapa memandangnya kepada Muhammad? Muhammad ini Bapak Ibu, ini adalah sifatnya. Sudah. Berganti namanya sudah. Kalau Muhammad dipasangkan dengan Allah. Kalau sifat dipasangkan dengan zat. Ganti bahasa aja tuh Bapak Ibu. Untuk memandang Allah, untuk melihat Allah, pandanglah kepada Muhammad. Muhammad itulah sifat Allah. Muhammad inilah wujud Allah. Muhammad inilah kenyataan Allah. Nah, Muhammad yang mana yang dimaksudkan di sini? Bukan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yang Ustaz maksudkan ini adalah Muhammad sebagai sifat Allah. Ya. Muhammad sebagai kenyataan Allah. Makanya untuk memandang Allah, lihatlah kepada Muhammad nih. Barulah dijabarkan makna Muhammad ini. Nah, lihat dijabarkan maknanya. Muhammad ini, ya. Inilah yang disebut namanya dengan makhluk. Muhammad ini yang disebut namanya dengan hamba. Muhammad ini disebut namanya dengan insan. Jadi makhluk, hamba dan insan itulah yang disebut namanya Muhammad. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan Muhammad yang pada makhluk dan hamba itu sempurnanya pada insan. Itu maksudnya. Maka lihatlah Muhammad itu pada diri masing-masing. Yang sudah disebut panggilannya dengan insan. Disebut namanya dengan insan Bapak Ibu nih. Rupanya insan Muhammad Allah itu 3 nama, 1 diri, 1 wujud, 1 rupa, 1 nama, dan 1 rahasia tuh Bapak Ibu. Ya, 1 wujud, 1 rupa, 1 nama, dan 1 rahasia. Ya, cuma cara penguraiannya aja yang berbeda. Hakikat yang diuraikan itu tiada lain dirinya juga di situ. Nah, kita lihat cara penguraiannya Bapak Ibu. Nah, agak ke dalam dikit memahaminya. Zat Allah, nih zat Allah pada Muhammad ini disebut namanya dengan Rabbani. Nah, itu dia. Zat Allah pada Muhammad disebut namanya Rabbani. Kemudian sifat Allah pada Muhammad disebut namanya Nurani. Asma Allah pada Muhammad disebut namanya Ruhani. Sedangkan af'al Allah pada Muhammad disebut insani. Itu penguraiannya tuh, cara membahasnya. Si zat Allah disebut Rabbani pada Muhammad. Sifat Allah disebut Nurani pada Muhammad. Asma Allah disebut Ruhani pada Muhammad. Dan af'al Allah disebut insani pada Muhammad. Sekarang kita pandang dia kepada insan. Nah, tilik kepada insan lagi. Nah, cara melihatnya bagaimana? Zat Allah pada Muhammad Rabbani, pada insan disebut sir. Rahasia. Makanya rahasia dari insan ini itu tiada lain adalah Rabbani, diri Allah. Diri Allah itu diri zat itu.
Itu dia maksudnya. Jadi zat Allah pada Muhammad, pada insan disebut sir, rahasia. Sifat Allah pada Muhammad nurani, pada insan disebut ruh. Asma Allah pada Muhammad disebut ruhani, pada insan disebut namanya hati. Afal Allah pada Muhammad disebut insani, pada insan disebut namanya tubuh. Jadi pada insan ini makin nyata Bapak Ibu. Nyata yang mana? Yang nyata. Nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al. Karena insan ini tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al, maka disebutlah insan itu wujudullah. Itu dia maksudnya. Wujudnya Allah, atau disebut juga namanya ainullah. Nyatanya Allah. Nyata memandang zat, sifat, asma, dan af'al itu Bapak Ibu. Jadi makin jelas Bapak Ibu. Jadi insan ini yang dikatakan namanya diri yang kasar. Muhammad ini disebut namanya diri yang halus. Sedangkan Allah ini disebut namanya diri yang batin. Namun orangnya tetap satu jua. Jadi untuk memandang Allah, Muhammad pandanglah kepada insan itu. Insan itulah kesempurnaan memandang akan Allah dan Muhammad. Sehingga kalau sudah terpandang Allah dan Muhammad pada insan, maka diberilah pemahamannya, pengertiannya. Insan itulah yang disebut namanya insan kamil mukamil. Nih. Insan kamil. Insan kamil mukamil ini Bapak Ibu insan paripurna. Ya, paripurna. Itu yang mesti dipahami. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kesempurnaan daripada insan. Kenapa? Dari sekian banyak insan, sekian banyak manusia yang ditunjuk menjadi Nabi dan Rasul, itulah Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi pada diri beliau sempurnalah zahir dan batin. Zahirnya bernama Muhammad, batinnya juga bernama Muhammad. Sedangkan zahir dan batin yang bernama Muhammad itu tiada lain rahasia diri Allah tuh. Disitulah letaknya dikatakan oleh ulama kasab bahwa Muhammad itu basarun laisa kal basar. Apa artinya itu, Bu? Dia manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Mana yang dikatakan manusia tapi dia tiada manusia biasa? Manusia dari sisi zahirnya, tapi tidak seperti manusia biasa, dipandang dari sisi batinnya. Itu yang nur itu Bapak Ibu. Itu yang nur itu. Makanya dikatakan sifat Allah pada diri Muhammad disebut nurani. Nurani itu maksudnya nur. Siapa nur itu? Robbani, itu Tuhan itu. Ini yang dikatakan. Casingnya saja yang dibungkus. Sebutannya manusia, tapi isi dalamnya itu adalah nur. Nur itu adalah Robbani, diri Allah itu dah. Jadi Robbani, nurani, dan ruhani ini itulah yang katakan diri Muhammad itu. Sedangkan perbuatan Allah pada diri Muhammad itu disebut insani, diri yang halus tuh, diri yang suci itu, yang terang benderang. Itu insani namanya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah mengenal akan rahasia diri,
Maka diri Bapak Ibu disebut diri insani. Hati Bapak Ibu disebut hati ruhani. Ruhnya Bapak Ibu disebut nurani. Rahasia Bapak Ibu disebut robbani. Siapa robbani? Robbani itu diri zat. Siapa nurani? Nurani itu diri sifat. Siapa ruhani? Ruhani itu asma. Siapa insani? Insani itu adalah af'al. Maka rahasiakanlah diri Allah itu pada Muhammad, dan diri Muhammad itu rahasiakanlah pada insan. Satu juga orang itu. Tidak berpisah cerai itu. Bukti dia tidak berpisah cerai, kita sempurnakan bahasanya. Bukti dia tidak berpisah cerai, sempurnakan bahasanya. Lihat. Allah itu adalah diriku. Nama diriku. Muhammad itu adalah wujud diriku. Wujud diriku. Sedangkan insan itu, ini insan, ya. Insan itu adalah rahasia, rahasia diriku. Aku juga yang menanggungnya itu. Nggak ada siapa-siapa tuh. Inilah yang disebut namanya perjumpaan dengan Allah, itu perjumpaan yang satu wujud, satu rupa, satu diri, dan satu rahasia. Baru Bapak Ibu bisa mengatakan perjumpaan Bapak Ibu satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia. Syaratnya Bapak Ibu benar-benar fana. Ya, fana itu yang akan menghantarkan bako. Fana itu apa maksudnya itu Bapak Ibu? Lenyap. Apalagi selain lenyap? Lebur, hilang. Itu bahasanya. Ya, itu terjemahnya. Kita masuk ke dalam makna daripada terjemah. Pahamnya. Apa makna fana, makna lenyap, makna lebur, makna sirna itu Bapak Ibu? Apanya yang dilenyapkan, apanya yang dileburkan, apanya yang disirnakan pada hari Bapak Ibu ini? Yang dilenyapkan itu, lihat. Lenyapkanlah, ya. Wujud, nih lihat. Di sini kita tulis. Wujud Bapak Ibu itu ke dalam wujudnya Allah. Itu maksudnya tuh. Lenyapkanlah atau fanakanlah sifat Bapak Ibu itu ke dalam sifat Allah. Kalau sudah lenyap wujud dan sifat Bapak Ibu ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka siapa yang sebenar-benarnya wujud dan yang bersifat? Allah tuh. Kalau Allah yang benar-benar wujud dan bersifat, maka siapa yang sebenar-benarnya yang hayat itu? Siapa sebenarnya yang sama itu? Siapa sebenarnya yang basar itu? Siapa yang sebenarnya yang kalam? Siapa yang sebenarnya yang ilmu? Siapa sebenarnya yang kudrat? Siapa sebenarnya yang iradat? Allah. Itu yang satu wujud tuh. Itu yang satu rupa, itu yang satu diri, itu yang satu rahasia. Pada diri insan ini. Karena dia yang wujud dan yang tunggal Bapak Ibu. Makanya Nabi katakan, mutu qabla an tamutu. Matikalah dirimu. Fanakan dirimu. Tanggalkan dirimu nih, hilangkan dirimu nih, lepaskan dirimu, bunuh dirimu. Qabla an tamutu, sebelum dirimu mati yang sebenar-benarnya. Jadi sebelum mati hisi, sebelum mati hakiki, matikalah keakuan diri kita itu, keluar kita dari diri kita. Tapi sedikit kata Allah yang mau membunuh dirinya. Itu yang Allah katakan. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Kalau aku perintahkan kepada mereka, bunuh dirimu, sembelih dirimu, atau kamu keluar dari keakuan dirimu. Jangan kamu merasa ada lagi. Jangan kamu merasa bersifat lagi. Ma fa'aluhu.
maka tidak ada yang mau keluar dari dirinya, tidak ada yang mau membunuh dirinya. Illa qalilum minhum, melainkan sedikit saja di antara mereka yang mau membunuh dirinya. Padahal jalan untuk bertemu dengan Allah, jalan untuk bersuah dengan Allah, satu wujud dan satu rupa serta satu nama dan rahasia, jalannya itu mesti mati. Jalannya itu mesti fana. Inilah yang dikatakan mati sebelum datangnya ajal, mati sebelum habisnya usia umur, mati sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Supaya Bapak Ibu tahu siapa yang hidup sesungguhnya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul kepada kita ini. Siapa yang ingin melihat mayit berjalan di atas muka bumi ini, falyanzur ila Abi Bakrin. Siapa yang ingin melihat mayat berjalan di muka bumi, lihatlah kepada Abu Bakar, pandanglah kepada Abu Bakar. Abu Bakar itulah yang pandai mati sebelum datangnya ajal, dan dialah orang yang tahu hidup yang sebenar-benarnya. Dia yang pandai mati dan dialah yang tahu sebenar-benarnya yang hidup itu. Rupa yang hidup itu yang sebenar-benarnya yang dititipkan Allah kepada diri kita ini. Yang manusia tidak mau mengembannya. Manusia tidak peduli dengan amanah yang dititipkan itu kepada dirinya. Maka pantaslah manusia itu Allah katakan kal an'am bal hum adol itu. Ini memahaminya Bapak Ibu. Jadi Allah, Muhammad, insan satu dia. Ahad. Ada singkat dengan Ahad. Ahad. Ahad itu Allah, Muhammad, Adam tuh. Allah, Muhammad, Adam. Alif ini Allah, itu dia. Ha itu Muhammad, Da itu Adam. Adam itu Allah, dalil Muhammad. Allah itulah bukti nyatanya pada Muhammad. Allah itu bukti nyata pada Muhammad. Yang disebut namanya Adam, tulisan itu. Makanya dikatakan Allah, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku, kata Allah. Kalaulah insan itu diriku, wa ana nafsuhu. Akulah sebenarnya insan itu. Ini yang saya katakan. Rupanya Bapak Ibu nak urang, kata Ustaz. Tapi jangan diulang juga leh. Jangan diulang juga tuh leh. Pahami aja lah tuh leh. Kalau disabik beko galak orang beko Bapak Ibu. Galak orang sama Bapak Ibu beko. Ini yang bahasa Ustaz selalu usah antarkan. Walaupun orang mengatakan kita orang, tapi orangnya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Walaupun manusia mengatakan kita manusia, akan tetapi manusianya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Walaupun kita disebut insan, tapi insannya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Walaupun orang bilang kita punya diri, namun diri kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Kalaulah diri kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Kalaulah insan bukanlah kenyataan wujud diri kita. Kalaulah manusia bukanlah kenyataan wujud diri kita. Dan kalaulah orang bukanlah kenyataan wujud diri kita. Lalu siapa sebenarnya diri, insan, manusia, dan orang itu? Allah. Itu dia maksudnya itu. Itu rahasianya itu yang sebenar-benarnya. Diamlah di situ lagi Bapak Ibu. Itu yang disampaikan Nabi. Man arafallahu kala lisanahu. Nih. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, dia yang wujud, dia yang bersifat awal akhir zahir dan batin, dia yang disebut orang, dia yang disebut manusia, dia yang disebut insan, dia disebut diri. Kala lisana aklulah di situ lagi. Jangan disebut. Kalau disebut tak nyata dia lagi.
Kenapa kalau disebut nyata lagi, nanti tersebut siapa? Tersebut sesuatu. Ya. Tersebut nanti orang, tersebut nanti manusia, tersebut nanti makhluk, tersebut nanti alam. Nah, itu yang nyata nanti itu. Ya, nyata alam, nyata manusia, nyata orang, nyata sesuatu, nyata makhluk. Tapi bagaimana supaya dia nyata? Jangan disebut, jangan ditunjuk, pandang, salah. Tengok, salah. Diam, rasakan, sadari. Itu cukup. Itu memahami kaji. Makanya kesempurnaan makrifat itu ya di diam itu. Bukan di omongan, bukan di kata-kata. Sebab kalau makrifat itu letaknya di kata-kata. Andai kata Bapak Ibu diam, maka Bapak Ibu tak makrifat lagi. Kalaulah makrifat itu letaknya di lidah, di lisan, sekiranya Bapak Ibu diam saja, maka ketika itu Bapak Ibu tidak makrifat lagi. Kalau Bapak Ibu memahami makrifat itu pada lisan. Padahal sebenarnya makrifat itu bukan letaknya di lisan, bukan di kata-kata. Di diam. Memandang, melihat, menyaksikan, itu dia sebenar-benarnya. Dirasakan, diimani, itu dia. Barulah nyata dia. Rupanya segala yang nyata dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Itulah kenyataan akan diri yang tunggal itu yang sebenar-benarnya. Jadi kesimpulannya, memang kembalikan lagi kepada yang kosongnya. Tak bisa disebut, tak bisa diuraikan lagi. Karena tak bisa disebut, tak bisa diuraikan, namun dia nyata, itu yang Allah sudah. Cuma dirahasiakan aja dalam penyampaiannya. Letak rahasianya gimana? Bahwa segala sesuatu itu adalah tempat bersembunyinya Allah. Itu bahasanya lagi itu. Segala sesuatu yang wujud, segala sesuatu yang nyata, segala sesuatu yang ada ini tempat bersembunyinya Allah, tempat berselindungnya Allah. Padahal siapa yang sudah paham sesuatu, sudah paham yang wujud, sesungguhnya sesuatu yang wujud itulah sebenarnya diri Allah itu. Namun tidak boleh disebut. Itu aja tuh. Kesimpulannya. Kalau Bapak Ibu sudah duduk pada makrifat, maka tidak ada yang bisa disebut. Tidak ada yang bisa diuraikan, tidak bisa lagi ditanyakan Bapak Ibu. Cukup diam saja. Akan tetapi, kalau Bapak Ibu duduknya di hakikat, barulah bisa disebut. Barulah bisa dicerita. Barulah bisa diurai. Kita menceritakannya, kita menyebutnya, kita menguraikannya untuk membukakan rahasia daripada dirinya Allah tadi itu. Kita membukakannya, kita menceritakannya, kita menguraikannya untuk membukakan tabir rahasia diri Allah ini. Jadi ketika kita buka, disitulah dia bersifat. Ketika kita ceritakan, disitulah dia bersifat. Namun yang kita ceritakan itu dia tidak bersifat. Baru dikatakan bersifat setelah kita menguraikannya. Baru kita katakan bersifat setelah kita menerangkannya. Namun yang kita terangkan itu dia bukan bersifat. Disitulah dikatakan Allah itu sifat namun dia tiada bersifat. Dia dikatakan tiada bersifat kalau dia itu cukup didiamkan saja. Cukup dipahami, dirasakan, disadari dan diimani saja. Kalau diuraikan, maka bersifat dia. Baharu sebutannya, muhaddas namanya, makhluk katanya. Padahal yang muhaddas, yang baharu, yang sesuatu, itulah diri yang sebenar-benarnya itu. Itu nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu untuk memahami dan meniti di atas kalam-kalam Ustadz tadi yang sebenarnya. Itu mengutarakan isi dalamnya.
Jadi kalau Ustadz menghantarkan kaji ini dengan rasa, Bapak Ibu mestinya memahami dengan rasa. Jangan dibenturkan dengan akal. Kalau dibenturkan dengan akal, Bapak Ibu angin kepala wah. Ya. Minum ube kok pulang gitu mah. Nggak bisa tuh Bapak Ibu dengan rasa. Ustadz dulu pernah Bapak Ibu, Ustadz coba mau mengalinya dengan akal. Muntah Ustadz Bapak Ibu, muntah. Ya. Ketika muntah itulah munculnya Sidratul Muntaha itu. Di situ tuh. Memang tidak bisa lagi ya Ustadz mengalir aja dah. Ustadz takut Ustadz apakan kepalanya udah pusing, Ustadz ambil wudu, kemudian Ustadz sholat sunat, itu Ustadz bareng-bareng, alihkan pandangan pada yang lain. Sebab kalau kita pikir dia apa mendenyut-denyutnya, ini nih ya, kepala nih, payah kita tidur tuh, akhirnya Ustadz lepaskan. Tidak ada Ustadz pikir-pikir karena ini, barulah dia ketika tidak dipikirkan, ketika tidak bernafsu, ketika tidak ada diri, disitulah munculnya itu kalam-kalam Tuhan itu. Situlah letaknya rahasia-rahasia itu. Wastona'tuka li nafsi wa anahtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagi diriku, maka dengarkanlah kalam-kalam aku yang akan aku hantarkan ke dalam hatimu, kata Allah. Karena hatimu itu adalah Baitullah. Hatimu itu tempat memahami akan wujud rahasia diri aku, kata Allah. Maka aku yang ada di dalam dirimu. Cuma kalau dikatakan aku di dalam dirimu, kecil kali pula Tuhannya. Ada Tuhan dalam diri. Makanya salah kita menghantarkan kata, salah pula orang menyimak dan memahaminya. Maka pilihlah kata yang tepat dan kata yang pas dalam penyampaiannya. Maka kata yang pas dan yang tepat untuk malam dan sekarang ini, aku nyata pada dirimu, Allah. Bukan aku di dalam dirimu. Ya. Disitulah letak rahasia Allah zahir dan batin. Batin bukan di dalam, zahir bukan di luar. Karena aku sudah meliputi zahir dan batin. Kalau aku sudah meliputi yang zahir dan batin, yang batin itu dizahirkan, yang zahir itu dibatinkan, pandang satu wujudnya. Itulah aku, kata Allah. Yang kamu pandang itu aku. Yang kamu rasa itu aku. Kenapa yang memandang dan merasa itu aku, kata Allah. Aku yang mana? Aku yang sejati itu. Coba tarik napas Bapak Ibu, tarik dalam-dalam. Ketika Bapak Ibu menarik dalam-dalam, ketika itu muncullah kekosongan itu sebenarnya. Kosong dia. Itu rahasia itu. Makanya nggak bisa lagi dicerna dengan akal pikir, cukup dipahami aja. Kalau Bapak Ibu cerna-cerna juga, Ustaz katakan Bapak Ibu tidak akan sanggup Bapak Ibu memahaminya itu. Ya. Kenapa? Karena yang bisa mengenal aku, ya aku. Kamu tak ada, kata Allah. Bisakah yang tidak ada mengenal Tuhan? Tak bisa. Yang bisa mengenal Allah, yang ada. Yang ada yang bisa mengenal Allah. Sekarang Ustaz tanya, kalau yang ada yang bisa mengenal Allah, Bu Rani, siapa yang ada itu? Allah. Kalau yang ada itu adalah Allah, itu maknanya Allah lah yang bisa mengenal akan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Selain dia, no way. Ya bisa, mana bisa tuh? Maka jangan sandarkan kepada kecerdasan akal pikir Bapak Ibu. Berlian pun akal kita, cerdas pun kita, tinggi pun ilmu kita. Gelar kita ada banyak Bapak Ibu. Jangan sandarkan pengenalan diri Allah kepada gelar, titel dan ilmu serta kecerdasan akal pikir, tak akan pernah sanggup Bapak Ibu. Nah, tapi ketika kita sudah memahami, sudah duduk pada maqam Sidratul Muntaha, maka muncullah di situ
Ya. Pengenalan dirinya kepada diri kita itu Bapak Ibu. Jadi lebih banyak kita mengambil pelajaran terhadap peristiwanya Nabi Musa melihat Tuhan itu. Siapa yang bisa memahami peristiwa Musa melihat Tuhan? Seperti apa yang dia pahami? Ketika itu insya Allah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu pingsan, lalu dia sadar, disadar itulah munculnya Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Itu yang disebut kesadaran Tuhan, bukan kesadaran Musa, bukan kesadaran diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sadar dengan diri Bapak Ibu, padahal di Bapak Ibu tidak ada. Itu ngaku-ngaku di situ tuh. Itu yang dikatakan wujuduka zanbun, adanya pengakuan dirimu, itulah dosamu. Wujuduka hijabun, adanya pengakuan dirimu, itulah hijabmu. Jadi supaya tidak ada hijab, tidak ada dosa, jangan ngaku-ngaku Bapak Ibu. Ya. Tuh maminya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, udah panik juga aku Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman dalam memahami ini. Sehingga sebelum habisnya usia umur kita, kita benar-benar Bapak Ibu sudah liko kita dengan dirinya, satu wujud, satu rupa, satu nama, dan satu rahasia pada diri sendiri. Inilah sebenar-benarnya Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.